Bukit di rumah. Nah, maksudnya padalan, ini nanti dibersihkan padalan. Iya, siap. Jadi kan lurus sana. Kalau roket dibersihkan. Pelatnya berapa senti? 20? Kalau di trofi ya, biar dapat. 3-4 hari kita sudah bisa pasang pelat. Pelatnya cor di luar ya? Bisa jadi ya. Nah, jadi pada kita cor di luar kita keluar. Santo Budi. Makanya nanti Pak Sirajuddin, yang lama ini tetap kita pertahankan, kita buat lagi jembatan. Jadi ada antara. Ayo maju. Ini gorong-gorong di Desa Kramat. Ya. Dan setiap tahun di sini selalu muncul persoalan karena debit air yang dari sungai ini tidak tertampung di gorong-gorong ini. Karena ini memang gorong-gorong yang kecil dan ini sudah cukup lama. Nah, tahun ini, tahun 2023, kita akan tambah lagi satu jembatan dengan lebar sekitar 5 meter selain gorong-gorong yang 3 meter ini, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan banjir yang terus melanda kampung ini. Selain jembatan itu beberapa titik yang dikunjungi itu akan dilakukan perbaikan kapan? Ya, tahun 2023. Nah, jadi dari Lo tadi kan sudah, tadi di Enca juga dia akan perbaiki. Yang ini juga, ini prioritas pertama yang akan kita perbaiki sehingga keseluruhan ruas jalan provinsi yang ada di Kecamatan Kilo ini secara bertahap kita perbaiki. Termasuk tadi abrasi yang ada di pinggir laut tadi. Nah, kita coba lihat kemungkinan itu kita akan buatkan breakwaternya untuk menahan gelombang dari laut itu, dan kita akan coba perkuat dengan bronjong. Nah, ini tim dari Dinas PU akan menghitung secara cepat dan membicarakan ini. Tapi yang dapat saya sampaikan bahwa terhadap persoalan ini insya Allah kita akan tangani tahun 2023. Artinya 23. Ada berapa titik dari Desa Mbucus sampai ke sini tadi Pak? Yang sudah ada dari 4 titik. 4 titik. Tapi kita juga akan lihat akan ada penambahan beberapa gorong-gorong. Kita udah survei sehingga mengantisipasi luapan air yang insya Allah. Beberapa titik mana yang lebih diprioritaskan Pak? Semuanya. Jadi yang pertama ini, yang kedua tadi di Lo tadi, yang ketiga di Enca. Masih ada lagi beberapa titik di depan. Untuk kepastian ketersediaan anggaran Pak Kadis. Ya, sudah masuk. Sudah masuk di 2023. Kita akan hitung kembali. Tapi titik-titik yang tadi ini saya pastikan akan ditangani. Oke. Nah, kalau ada tambahannya nanti kita coba bicara lagi. Mudah-mudahan kalau tidak dimurni yang sisanya itu kita masukkan di perubahan. Siap. Ini gorong-gorong kita tangani sekarang tahun 2022. Masih ada waktu ini. Uangnya sudah ada, alhamdulillah sudah jadi. Tinggal diapakan. Sudah ada uangnya. Tinggal rekan-rekan media itu suarakan. Siap. Ini sudah ada uangnya ini. Desa apa ini? Desa Melaju. Desa Melaju. Desa Melaju ya. Desa Melaju. Ini selesai 2022. Anggota DPRD Provinsi, Dapil Dompu, ada Pak Adhar, ada Pak Sirajuddin,
saya ditemani juga oleh Sekretaris Bapeda. Tujuannya satu, melihat dari dekat apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik yang sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur maupun yang disampaikan oleh media sosial dan juga yang juga disampaikan secara langsung ke saya. Intinya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gubernur NTB, Pak Dr. Jul yang telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap pembangunan infrastruktur terutama di NTB dan khususnya di Kabupaten Dompu. Nah, ada dua hal yang akan kita lakukan di ruas jalan ini. Pertama adalah melakukan pengerjaan pada beberapa ruas jalan yang terputus, segmen yang terputus. Nah, pengerjaan yang dikerjakan di 2022 tadi di Lo maupun yang di ini di Melaju ini kita kerjakan beberapa hari lagi ini rampung. Nah, beberapa yang menjadi perhatian masyarakat yang ada di Kramat, Jembatan Enca, juga jembatan Sori Pali yang bawahnya Sori Bedi itu insya Allah kita akan prioritaskan di tahun 2023. Tinggal beberapa hari lagi. Nah, insya Allah ini ada Kepala Bapeda, insya Allah uangnya akan disiapkan dengan segera. Selain itu juga kita memberi perhatian kepada abrasi tadi yang ada di Lo. Yang di pinggir laut. Ya, pinggir laut. Desa Kramat. Di Desa Kramat juga. Jadi intinya pemerintah provinsi akan memprioritaskan sehingga jalan provinsi ini tetap baik. Nah, nanti kita lihat ini aspalnya udah mulus semua. Jadi kita juga harus realistis melihat dari 20-an kilo jalan ini alhamdulillah semua sudah terhotmi. Nah, memang ada beberapa lokasi yang memang sangat riskan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga izin Pak Dewan, tanggung jawab memelihara jalan dan jembatan ini bukan hanya pada pemerintah, tapi juga pada masyarakat. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini, bahkan 3 tahun ada fenomena yang baru, bukan saja di Dompu, tapi juga di kabupaten lain. Begitu cepat terjadi kerusakan jalan ini karena kita gagal mengendalikan air yang terjadi. Jadi menyelesaikan persoalan di Dompu, di Bima dan di Sumbawa, bahkan di Lombok harus dari hulu ke hilirnya. Nah, jadi degradasi hutan yang di atas juga harus kita kendalikan. Karena musuh jalan itu hanya 3. 1 air, 2 air, 3 air. Nah, sehingga air inilah yang harus kita atasi. Bagaimana caranya? Ya, mengalirkan air ini secepat-cepatnya dengan gorong-gorong yang cukup, jembatan yang cukup supaya air ini cepat lari ke laut. Jadi itu yang kita sampaikan. Terima kasih lagi Pak Sirajudin, Pak Adhar, Pak Majulan. Nah, mudah-mudahan apa yang diniatkan ini, harapan masyarakat Kecamatan Kilo ini dapat segera, secepat-cepatnya kita selesaikan. Amin. Tanggapan DPR sendiri bagaimana nih, Pak Sirajudin? Jadi begini, kehadiran kami sekarang adalah menjawab harapan. Itu pertama. Kenapa? Karena kondisi terkini ruas jalan seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi adalah merupakan sebuah tanggung jawab karena ini merupakan jalan provinsi. Satu. Nah, sekarang hadirnya kami membawa solusi. Oleh karena demikian seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa memang beberapa ruas jalan itu ada yang dikerjakan di 2022, ada yang dikerjakan di 2023. Tapi yang jelas persoalan ruas jalan ini akan 2023 itu intinya. Artinya, Kalaupun ada sisanya di 2024. Artinya kami selaku legislator tentunya akan menerima harapan, menerima aspirasi, dan kami salurkan kepada pemerintah karena yang melakukan eksekusi adalah pemerintah. Dalam hal ini ya Dinas PUPR. PUPR ini adalah merupakan teknisnya, terus penyediaan stok anggarannya ada pada dari APD, dalam hal ini ada sekbannya Pak Dr. Manjulan. Jadi semua persoalan ini akan bisa terselesaikan dan akan menciptakan satu solusi sehingga apa menjadi harapan masyarakat Cilota akan bisa dijawab pada 2023 sampai 2024. Amin. Ya, masih. Oke. Pak Gubernur, salam Pak Gubernur itu terang. Menugaskan Romater Oke di Metio. Kebetulan mengatur tinggi Pak Majulan, saudara. Madage tinggal kali Pak. Makanya kripofon. Masakan tak kedik. Jadi intinya yang pertama, semua kerusakan itu akan segera kita perbaiki. Ya, dari nanti metro. Nah, warwara pitina
tinggal kita prioritaskan mana dulu yang dikerjakan. Nah, yang dikerjakan tahun ini 2022 ke termasuk kadere suku nanti Andro. Ya, itu sudah ada uangnya. Insya Allah 2 minggu lagi selesai. Nah, terus KUD itu yang ujung tadi, insya Allah 2 minggu lagi juga selesai. Kami tahu ada alat berat tadi kita bawa. Nah, rencana aku masih ini ke pamajulan deh. Mau pawali titik pamajulan 2 miliar. Mau ini ke alat gak? Baik dekani CP alat tuh. Nomor soal alat, agak bilo tadi. Ada pindah-pindah dia ada kilo. Fokus di kilo. Jadi kalau warna si longsor, alatnya kerja aja terus. Nah, nanti tinggal pamajulan tempatkan di mana nanti alatnya. Kemudian Mailo kepala balai ini tak salah. Jadi selama ada di PU ini, ada bentuk balai khusus, balai pemeliharaan jalan untuk di Madung. Tambah sebuah, akhirnya menyatu ke bawah, terlalu jauh kalau warasi yang cair lagi. Nah sekarang di Dompu, termasuk balai untuk pemeliharaan irigasi. Nah jadi nanti sesuai dengan arahan Pak Bupati, kalau ada kerusakan di bidang jalan, kebutuhan untuk di bidang irigasi, sudah ada strukturalnya, yaitu balai jalan dan balai sumber daya air. Nah, jadi kayak Pak Sirajudin, Pak Dari untuk memastikan juga supaya dikawal. Sebab pikirnya kan waktu foto biar Pak Kade, sama melalui kabupaten dana desa juga kan dan leluasa kita juga. Untuk jalan ini kita prioritaskan. Sebagian ada yang selesai Desember ini. Lap juga bocor, tinggal hantar cara Pak. Nah, sebagian kita akan mulai bulan Januari, terutama yang di Keramat, yang buntu kan, yang meluap airnya itu kan kita bikin jembatan baru. Setelahnya, di Enca juga kita akan bikin, termasuk yang buju subuh nanti. Pokoknya 2023 ini kita coba tuntaskan. Nah, kedua dari kawasan nanti. Nah yang kedua, ini ada fenomena baru ada setiap hari ada jembatan putus hampir tiap bulan, ada gorong-gorong putus. Nah sejak 2-3 tahun terakhir ini perilaku alam ini sudah berubah, jadi berubah iklim ini. Sehingga diperparah lagi dengan kerusakan hutan di hulunya. Bang, Ya, tanam pohon pisang di ini bentuk kepedulian kami bahwa jalan ini sudah layak lagi untuk di. Ini kami kebetulan dapat informasi bahwa ada kunjungan dinas PUPR provinsi dan yang DPR berkunjungan provinsi, ya. PU provinsi menuju ke Kilo, entah agendanya seperti apa. Oleh karena itu kami momentum momen ini untuk menghadang beliau ini, sehingga menyaksikan langsung terkait dengan jalan yang rusak ini. Keinginan masyarakat sendiri seperti apa ini, Bang? Tanggapan masyarakat juga hal yang sama, menginginkan bagaimana jalan Kilo ini dipeduli dan diperhatikan oleh pihak PU provinsi dan Gubernur NTB, karena ini jalan provinsi. Nah, Keadaan parah seperti ini sejak kapan, Pak? Udah berapa tahun? ini sudah hampir 2 tahun. Ya, parahnya. Bahkan kami ketika hujan, tidak ada kendaraan yang bisa lewat di sini. Selama itu pula tidak ada sentuhan atau perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun provinsi? Tidak ada. Sampai sekarang ini. Jadi keinginan masyarakat sendiri ingin memperbaiki jalan ini, Pak, ya? Keinginan kami dari masyarakat, saya mewakili masyarakat,
kilo pada umumnya bagaimana jalan di kilo ini dipeduli dan diperhatikan, dan lebih-lebih di sini agar bisa segera diperbaiki. Entah solusinya seperti apa. Oke. Selama terjadinya rusaknya jalan begini, apakah pernah terjadi kecelakaan sampai nyawa atau bagaimana? Tidak ada korban nyawa, tapi yang pasti sering kejadian kecelakaan. Kecelakaan, Bahkan ya. Satu unit motor dibawa oleh arus pada saat banjir itu sampai arah sana, hampir dekat dengan laut. Oke. Nama lengkap Bang? Atas nama Ilham. Ilham ya. Selaku Kelompok Selaku pemuda. Pemuda ya? Ya, ketua pemuda yang mengakomodir masyarakat saat ini. Kabupaten Maluku. Ayo buka sudah. Mungkin untuk hajatan ataupun agenda Maduro selaku pemuda dan masyarakat Lucu ini bentuk kepedulian Kak Terus selaku pemerintah provinsi, ada Pak Kadis provinsi dan ada DPD anggota DPR provinsi, komisi 1 berbeda. Ya, satu tujuan kami, kenapa kami selaku masyarakat Lucu menghadang, mohon maaf sebelumnya bukan atas dasar karena selama beberapa tahun Pak Kadis sering terjadi kecelakaan karena selama ini luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdullah Putra Kilo. Siap Pak Dokter. Alhamdulillah ya datang dengan beliau ini Pak DPR, ini Pak Sirajuddin, ketika kedua ini Pak Kadis PU, itu saya sendiri di Bapeda ya, dipercayakan oleh Pak Gubernur sebagai sekretaris Bapeda ya. Alhamdulillah kami senang itu bisa bertemu dengan semua yang ada di sini, lebih justru itulah yang diharapkan, kepedulian kita ya. Jadi nuntut sendiri ya, mai kai bos oke leksion saya ke kilo akai anggarkan baru bara anggaran, jadi baik pokit do maksudnya kita doa sama itu lebih tepatnya piare hadis pilih lebih anu wali wara Pak DP wara sangat ke insyaallah ya. Nah udah bicara piare, nah jujur ada Abdullah dan Tobal beliau ke, tapi karena anu sebenarnya ini marwa ini malu maki nih ya kalau deh, tapi ngerti waran itu cerita ke gaya beliau mai telau ya. Alhamdulillah kebetulan nanti tempatnya seperti apa akan jelaskan Pak. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kinarahi saya Ilham ya. Saya udah komunikasi berhari-hari. Kunengahi Pak Maju langge, mai ge ini mereka tahu rasa gitu. Mai ge Maduro ge mai ketahuan saya ge. Ya. Jadi sebenarnya ngobrol cuma paling cara di tahun saya kilo ya, maksud lah. Karena akan yang pitina. Maduro di PU ge kerawi. Tapi tidak ada kata terlambat. Ya, jadi mai ge sekali-kali kita mau lihat dari dekat persoalan yang ada di Keramat, jembatan Solipali, semuanya kita mau lihat. Nah, nanti setelah dilihat, cari ya kita carikan uangnya dan insya Allah gambarannya sudah ada. Tinggal nanti mana yang didahulukan. Cuman satu hal di Batin sore Likim Botoge. Sebenarnya persoalan saya soal kecil. Sebulan gorim saya. Malah 2 minggu pun selesai. Ini ada skala balai. Tapi persoalannya itu tidak sesederhana. Tapi ada persoalan besar. Belum daya lumpuh. Nah, ihakan saya karena apa? Nah, ini tidak hanya terjadi di Dompu aja, Bang. Kemarin saya sampai jam 3 di Pujut. Terus kemarin juga di Sumbawa. Karena wariha dulu tesnya. Jadi mai oiga di waram tahan, masuk saluran, gorong-gorongnya buntu gorong-gorongnya hantam ke jalan. Itu yang umum terjadi sekarang. Mungkin agak beda persoalannya di sini. Karena musuh air jalan itu hanya 3 sebenarnya.
Nomor 1 air, nomor 2 air, nomor 3 air. Musuh jalan itu hanya 3, 1 air, 2 air, 3 air. Jadi kalau kita gagal mengendalikan air, gagal memelihara salurannya, jalannya rusak. Nah oleh karena itu, sambil ke tahun saya PU, kita juga harus memikirkan gimana pemeliharaannya, karena pembangunan itu tidak boleh hanya oleh pemerintah.